karena kita sudah terlalu jauh dari ajaran agama kita. Mereka maju karena mereka memang harus menjauhi ajaran agama mereka. Agama mereka agama yang mengikat, sementara agama kita agama yang memerdekakan. Islam itu unik. Kita disuruh menjadi saleh, tapi kita lebih diharapkan menjadi muslih. Kalau untuk menjadi orang baik, tinggal di sudut-sudut kampung berzikir-berzikir, itu semua orang bisa. Tapi menjadi muslih, seperti yang diungkap dalam Mars PI itu, untuk bisa mengislamkan umat dan bangsa, itu tidak mudah itu. Kita menjadi orang yang harus sudah selesai dengan diri kita, tapi bisa menyelesaikan diri orang lain. PI itu meminta kadernya menjadi muslih, menjadi orang yang memperbaiki diri dan siap memperbaiki orang lain, bukan menjadi saleh yang hanya memperbaiki diri, tapi melupakan moral responsibility untuk menyebarkan virus-virus kebaikan kepada orang lain. Kanda Duta tadi luar biasa. Kalau saya berbicara 45 menit, beliau merasa luar biasa. Saya justru sebaliknya. Beliau berbicara 7 menit, tapi saya merasakan nilainya sudah lebih dari 75 SKS. Saya yakin dia juga berbicara di forum ini bukan lagi dengan hati, tapi sudah dengan jiwa. Sehingga jiwa saya sangat terangsang ketika dia berbicara pendekatan-pendekatan yang seperti itu. Itu memang luar biasa sekali. Artinya pada level duta besar itu kan dia bisa melihat bagaimana kondisi, bukan hanya kondisi Islam di Indonesia, tapi dia bisa melihat kondisi Islam di semesta. Terasa di situ tantangan yang kita hadapi terlalu berat, sementara kemampuan pribadi kita terlalu kecil. Nobody's. Kita ini bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita lihat sejarah Musa dan Harun ketika melawan Fir'aun, ini memang luar biasa, Kanda Dubes. Musa itu diberi Allah hadiah, sesuatu yang tidak diberikan dengan yang lain. Musa punya tongkat. Tongkat Musa itu dari kayu biasa. Ketika ditanya Allah dalam Quran, mana tongkatmu? Musa menunjuk, dari mana dapat? Dari sana. Apa gunanya? Untuk memukul daun-daun muda, diberikan kepada ternakku untuk dimakan. Artinya Musa orang biasa, tongkatnya pun tongkat biasa. Tapi tongkat yang biasa itu ketika berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun, itu berubah menjadi anakonda besar yang memakan semua ular-ular kecil yang dilemparkan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun, jelmaan dari tali temali yang ada di tangan mereka. Ketika kehausan, tongkat yang biasa itu dipukulkan ke batu, maka batu berubah menjadi mata air yang cukup indah. Ketika terdesak di Lautan Merah, maka tongkat kayu itu dipukul, Lautan Merah itu terbelah. Ada yang bilang terbeku. Artinya apa? Ketika kita berjuang sendiri, memang kita bukan siapa-siapa. Tapi ketika di setiap gerak dan langkah kita ada Allah, kita yakin kita menjadi luar biasa. Without Allah, we are nothing. With Allah, we are amazing. Bagaimana Musa dan Harun, dua manusia kecil, berhadapan dengan Fir'aun yang disokong oleh Haman dari segi politik dan intelektualitas, disokong oleh Qarun dari segi ekonomi, disokong oleh Balaam dari segi keulamaan karena dia seorang pendeta dan masyarakat, disokong oleh
kekuatan-kekuatan gaib yang luar biasa yang ada pada tukang sihirnya yang merupakan tukang sihir tercanggih seantero Afrika. Mungkin dari Banten saja yang tidak ada ke Firaun pada waktu itu. Lengkap semuanya. Lalu dua manusia kecil itu yang tidak punya apa-apa harus berhadapan dengan kekuasaan yang besar. Maka betul yang dikatakan Pak Duta tadi. Begitu Allah ikut bersama kita, maka yang kecil akan menjadi besar. Dan yang besar itu akan menjadi kecil. Tapi permasalahannya kan kemampuan kita meyakini dan berbuat bahwa kita ini merupakan hamba Allah. Nah, itu yang kadang-kadang sudah tergoris, ya, sudah tercederai dengan ambisi-ambisi yang lain. Begitu kita menjadikan Allah sebagai backing, maka dunia akan tunduk kepada kita. Tapi begitu kita menjadikan dunia sebagai backing, maka Allah akan lepas tangan daripada kita. Yang terakhir kepada Mbah matur nuwun atas pertanyaannya. Ini luar biasa sesungguhnya. Dan betul target dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana caranya agar puasa ini lebih berarti? Oh, kalau ditanya dengan ulama akan banyak jawabannya, Mbak. Tapi bagi saya, kalau kita ingin menghadapi puasa kali ini dengan baik sehingga akan melahirkan insan-insan bertakwa, ada dua saja caranya itu. Yang pertama, berpuasalah dengan cinta. Dan yang kedua, anggaplah puasa kali ini puasa yang terakhir dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa memastikan apakah kita bisa berpuasa di tahun akan datang. Mbah tidak tahu, ya. Pak Dubes juga tidak tahu, Kang Moderator tidak tahu, Kang Agus Salim juga tidak tahu. Semua kita tidak tahu. Saya lebih muda dari Mbah, tapi belum tentu Mbah lebih meninggal dari saya, lebih dulu meninggal dari saya. Belum tentu. Karena terlalu banyak yang muda lebih dulu meninggal dari yang tua. Walaupun kalau ditanya malaikat maut, siapa yang dulu? Tentu saya bilang Mbah sajalah, karena dia lebih tua dari saya. Itu nggak mungkin. Tidak aja lu itu ya, layas tak sahur, layas tak timun. Jadi anggaplah ini Ramadan yang terakhir. La'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa itu orang yang sudah selesai dengan dirinya. Dia mampu melakukan semua perintah Allah dengan sempurna. Dia mampu meninggalkan semua larangan Allah seutuhnya. Ini yang dalam dunia tasawuf mungkin disebut dengan insan kamil. Orang yang betul-betul sudah berada dalam puncak di mana sudah kehilangan keakuannya, yang ada hanya kekamiannya. Dia merasakan kalau gelisah, andai kata tidak bisa berbuat yang terbaik untuk umat. Sebab kita sudah disumpah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Kita disuruh maju tak gentar membela yang benar. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu meskipun pahit, tapi menyatakan yang benar tidak boleh dengan cara yang pahit. Terakhir mungkin karena waktu. Ada salah seorang mufassir itu, mungkin Pak Duta lebih pahamlah dari saya, yang membagi etape kehidupan manusia ini menjadi 3. Khususnya kita lah keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Beberapa waktu yang lalu Pak Muhajir Effendi janji mau hadir pagi ini. Entah hadir, entah. Assalamualaikum. Oh, terima kasih banyak Pak Menko. Jadi kita ini jangan untuk diri sendiri saja lah. Yang pertama itu kata mufassir, umat Islam itu kita seharus menyadari kita ini pada level potensial, kemudian pada level aktual, dan yang terakhir pada level universal. Kebanyakan kita tidak sampai pada level universal. Yang pertama level potensial. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu itu umat yang terbaik yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia. Pak Muhajir itu orang yang terbaik. Dia mampu menyatukan akal dengan nakal, pikiran dengan kenyataan. Pak Dubes juga demikian. Tapi kalau hanya untuk diri kita ya gagal.
sampai yang kedua, level aktual, yang dikatakan Allah dalam Al-Quran bahwa kita ini menjadi ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Artinya, kalau punya potensi tidak diaktualisasikan, ya sia-sia. Aktualnya jadi apa? Kita jadi syuhada yang jadi menentukan. Kalau kita tidak memiliki kekuatan untuk menentukan, ya sejuta unjuk rasa itu kadang-kadang tidak bermakna dengan satu tanda tangan. Umat Islam harus betul-betul menyempurnakan, memanfaatkan potensi yang dimilikinya dengan berbagai bentuk aktual, sehingga dia menjadi orang yang menentukan, bukan orang yang ditentukan. Tapi ingat, perbedaan kita dengan yang lain adalah ketika kita sampai pada level universal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad terkecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Keberadaan Pak Dubes harus menjadi rahmat. Keberadaan Kang Mas Muhajir harus menjadi rahmat. Mbah jadi rahmat, Bang Agus Salim menjadi rahmat. Bagaimana di saat kita berada di satu tempat, orang yang di sekitar kita merasakan betul keberadaan kita. Kita orang yang mewarnai, tidak orang yang diwarnai. Orang yang mampu mengajak orang lain menjadi rahmat kepada alam semesta, bukan menjadi laknat kepada alam semesta. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, Kang Mas Moderator. Lebih dari